Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam membahas tentang anak usia dini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan anak usia dini, khususnya untuk mengecek apakah anak usia dini kita sudah berkembang secara optimal, capaian perkembangannya. Nah, capaian perkembangan itu kita mulai pada hari ini adalah capaian perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Nah, untuk itu di dalam perkembangan anak usia dini ini di buku kurikulum, tahap usia perkembangan itu dibagi di dalam rentangan-rentangan waktu usia mulai dari 0 sampai 3 bulan, kemudian ada usia 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian ada usia 6 bulan sampai 9 bulan, kemudian ada usia 9 bulan sampai 12 bulan. Lalu ada juga usia yang dikelompokkan berdasarkan usia 12 bulan ke usia 16 bulan, kemudian 16 bulan ke usia 19 bulan, kemudian 19 bulan ke usia 24 bulan. Kemudian juga ada dikelompokkan usia 2 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 4 tahun, kemudian ada usia juga 4 sampai 5 tahun, dan terakhir ada usia 5 sampai 6 tahun. Perkembangan kognitif dibagi kepada 3 hal. Yang pertama adalah taraf berpikir logis, kemudian taraf berpikir simbolik, kemudian taraf pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bagaimana perkembangan berpikir logis untuk anak usia dini dan bagaimana perkembangan berpikir simbolis pada anak usia dini, kemudian bagaimana perkembangan pemecahan masalah pada usia dini. Nah, oleh karena itu, apakah anak kita sudah memiliki perkembangan kognitif yang seperti itu? Tentu kita perlu mengeceknya atau checklist. Kalau seandainya belum berkembang, tentu kita harus berusaha untuk mengembangkan perkembangan kognitif ini dengan benar. Kalau sudah benar, tentu kita akan meningkatkan pada perkembangan-perkembangan yang lainnya. Untuk perkembangan bahasa anak usia dini terbagi pada 3 hal juga. Yang pertama adalah perkembangan dalam memahami bahasa, kemudian perkembangan dalam mengungkapkan bahasa, kemudian perkembangan dalam keaksaraan. Nah, di dalam perkembangan bahasa anak usia dini juga sama dengan yang tadi, dibagi dalam berbentuk usia anak usia dini yang terdiri dari tahapan-tahapan usia yang seperti dibicarakan di awal tadi. Nah, oleh karena itu, di dalam video berikut kita akan melihat satu persatu perkembangan ini, apakah sudah berkembang anak dengan baik dan bagaimana cara mengeceknya. Sangat sederhana sekali, kita melihat dari keseharian anak sehingga kita tahu bahwa anak kita itu sudah berkembang secara optimal atau minimal capaian perkembangannya sudah tercapai atau belum. Dengan adanya pengetahuan di video-video pembelajaran ini atau dalam video YouTube ini akan membantu para guru, akan membantu para mahasiswa dan membantu para dosen dalam melihat capaian perkembangan anak usia ini, khusus untuk perkembangan kognitif dan perkembangan. Pagi kita bertemu lagi dalam channel YouTube Hendra Sofyan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Nah, ini menyambung video tentang perkembangan kognitif anak usia dini usia 4 sampai 5 tahun yang berkaitan dengan kognitif yang awalnya sudah dibahas tentang belajar dan pemecahan masalah. Nah, perkembangan kognitif yang kedua untuk usia 4 sampai 5 tahun adalah berpikir logis. Nah, dalam berpikir logis ini ada 5 komponen yang perlu kita cek apakah
anak sudah mencapai perkembangan kognitif ini? Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna dan ukuran. Sekarang kita lihat, misalnya saya akan memberikan contoh kepada anak tersebut. Apakah benda-benda tersebut sudah bisa anak mengklasifikasikannya? Mungkin mengelompokkan warna atau mengelompokkan besar kecilnya. Ketika anak-anak sudah bisa melakukan hal seperti ini, berarti anak Anda sudah memiliki perkembangan kognitif yang berkaitan dengan berpikir logis. Artinya secara logis dia sudah terlihat perkembangan kognitifnya. Dan yang kedua, mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Misalnya, kalau orang mengantuk, obatnya apa? Atau ketika lapar, bagaimana cara mengatasi supaya lapar kita hilang? Kalau dia bisa menjawab, oh ketika saya lapar, saya harus makan. Kalau haus, apa yang harus dilakukan? Minum, gitu loh. Kalau tadi mengantuk, apa yang harus dilakukan? Tidur, gitu. Kalau badan kita kotor dari katakanlah ini misalnya habis kena debu, kena kotoran, bagaimana supaya bersih? Oh, dicuci. Kalau sudah seperti itu dalam pemikiran anak, di dalam berpikir ketika ada masalah-masalah seperti itu, berarti dia sudah mencapai perkembangan berpikir logis. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kepada kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan. Ini bisa kita berikan contoh, misalnya ambillah benda-benda gitu kan, lalu apakah jenis warnanya yang sama atau besar kecilnya yang sama atau bentuknya yang sama. Ketika anak nanti disuruh atau diminta untuk melakukan perintah seperti itu, misalnya tolong dikelompokkan benda dengan warna yang sama, tolong dikelompokkan benda dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, ketika anak bisa melakukan hal seperti itu, ingat ya, untuk anak usia 4-5 tahun, berarti dia sudah memiliki kemampuan kognitif dalam berpikir logis. Yang keempat, mengenal pola ABC atau ABAB dan mengulanginya. Misalnya, saya pergi ke pasar. Terus diulangi lagi ya, saya pergi ke pasar. Atau saya makan perut kenyang. Saya makan perut kenyang. Saya belum makan, lapar. Nah, jadi dia bisa membuat pola-pola seperti itu. Atau petir hujan, hujan basah, hujan air, hujan banjir gitu. Jadi dia bisa membuat pola-pola seperti itu dalam berpikir. Atau makan kenyang, minum
tidak haus, dan seterusnya. Jadi dia bisa berpikir secara logis dalam pola-pola ABC tadi. Saya makan kenyang, saya ngantuk tidur, ya kan? Saya kotor mandi. Nah, itu kan pola tuh. Jadi bisa anak membuat seperti tadi. Oke, yang terakhir mengurutkan benda berdasarkan 5 serial ukuran atau warna. Jadi misalnya nih diambil ukuran benda dari besar ke agak besar, kecil, sangat kecil dan kecil. Nah, nanti diminta anak untuk mengurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar. Apakah itu berbentuk kotak ataukah berbentuk segitiga atau berbentuk apa saja. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh anak, berarti anak kita sudah memiliki perkembangan kognitif yang berkaitan dengan berpikir logis. Oke, nah sekarang kita mau lihat bagaimana contoh di lapangan mahasiswa dalam melihat atau mengukur atau memperhatikan capaian berkembang ini. Mari kita tonton video berikut ini. Selamat menonton.